Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas perbedaan dan suasana pondok Gus Baha dan Mbah Maimun. Jadi kita ketahui bahwa Gus Baha ini adalah murid dari Mbah Maimun, di mana beliau sendiri punya pondok dan Mbah Maimun juga punya pondok sendiri. Jadi kalau pondok Mbah Maimun itu dikenal dengan nama Al-Anwar. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan pondok Gus Baha. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran. Jadi perbedaan antara pondok Gus Baha dengan Mbah Maimun itu sebenarnya sangat mudah kita lihat itu dari suasana pondoknya dan juga metode pembelajarannya. Nah, di video kali ini kita akan perlihatkan dulu bagaimana suasana pondok Al-Anwar, yaitu pondok pesantren dari almarhum Mbah Maimun. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, itu dia tampilan pondok dari Al-Anwar. Tapi mohon maaf teman-teman, kalau untuk tampilan atau suasana pondok Gus Baha di LP3IA itu tidak bisa kita perlihatkan fotonya. Jadi sebenarnya kita baru saja ke Rembang. Jadi kita sebenarnya mau membandingkan antara pondok Al-Anwar dan pondok LP3IA milik Gus Baha. Jadi karena lokasinya yang terlalu jauh, kita makan waktu hampir 5 jam dari Semarang ke Rembang. Nah, jadi kita cuma bisa mengambil video atau foto di pondok pesantren Al-Anwar. Nah, untuk suasana mungkin untuk LP3IA teman-teman bisa cari di konten lain, di channel lain. Nah, sekarang kita mau bandingkan antara pondok pesantren Al-Anwar dengan LP3IA milik Gus Baha. Jadi saya sudah pernah searching, lihat juga di YouTube. Jadi kalau LP3IA itu menurut penilaian saya itu kalau teman-teman mau menghindari anaknya main HP kemudian dimasukkan ke pesantren, maka kurang cocok untuk dibawa ke pesantrennya Gus Baha, karena saya lihat dari video tersebut itu mereka bebas menggunakan handphone dan alat elektronik lainnya. Intinya di pondok pesantren Gus Baha itu kalau menurut saya itu lebih cocok untuk yang sudah mapan cara berpikirnya. Mungkin misalnya teman-teman ada yang
sudah tidak kuliah lagi, kemudian mau belajar kitab ngaji langsung ke Gus Baha, maka sebaiknya daftar ke LP3IA. Atau mungkin yang sudah tamat MTS atau SMP sederajat, mau mondok yang tergolong bebas tapi bisa diajari langsung oleh Gus Baha, maka solusinya mungkin di LP3IA. Nah, itu untuk pondoknya Gus Baha. Nah, kalau di Pondok Al-Anwar itu lain lagi. Jadi Pondok Al-Anwar itu, jadi teman, ada Al-Anwar 1, ada Al-Anwar 2, ada Al-Anwar 3, dan ada Al-Anwar 4. Kalau Al-Anwar 1 itu metode belajarnya kurang lebih hampir sama dengan LP3IA milik Gus Baha. Jadi Mbah Maimun itu pertama kali mendirikan pondok pesantren Al-Anwar itu dimulai dari musola, dan Al-Anwar yang pertama itu di Al-Anwar 1. Jadi metode belajarnya hampir sama dengan Gus Baha. Jadi dia adalah pondok salaf yang tidak ada sekolah formalnya. Jadi kalau Gus Baha seperti itu, di Al-Anwar 1 juga seperti itu. Sedangkan di Al-Anwar itu ada 4. Jadi Al-Anwar 1, Al-Anwar 2, Al-Anwar 3, dan Al-Anwar 4. Setahu saya, yang saya searching langsung di websitenya Al-Anwar 2, Al-Anwar itu ada Al-Anwar 1, yaitu sistemnya sama dengan LP3IA Gus Baha. Jadi dia tidak ada sekolah formalnya. Dan saya kurang tahu kalau Al-Anwar 1 itu sebebas LP3IA atau tidak. Tapi ada Al-Anwar 2, ini untuk MTS. Di situ dia ada sekolah formalnya dan ada juga sekolah ngajinya. Jadi ada jurusannya juga. Jadi ada yang tahfizul Quran, ada qiraatul kitab untuk baca kitab, dan ada juga yang bentuknya reguler. Dia mondok juga tapi ada semacam pelajaran tambahan. Kemudian di Al-Anwar 3 itu kalau tidak salah itu adalah ma'had untuk orang yang mau kuliah. Jadi setelah tamat aliyah itu bisa masuk di Al-Anwar 3. Sedangkan Al-Anwar 4 itu dia seperti STM. Jadi dia seperti SMK tapi juga ada ngajinya. Nah, teman-teman bisa bandingkan nanti mau masuk di SMP, misalnya tamat SD mau ngaji tapi ada formalnya, masuk di Al-Anwar 2. Kalau misalnya cuma mau ngaji tidak ada sekolah formalnya, itu masuk di Al-Anwar 1. Jadi sebelumnya itu saya sudah daftar di Al-Anwar 1, tapi akhirnya tidak jadi, dan kita daftar di tempat yang berbeda. Jadi saya tidak perlu menyampaikan apakah masuk di LP3IA atau di Al-Anwar anak saya. Jadi intinya saya cuma mau menjelaskan pada teman-teman semua bahwa dari sisi cara belajarnya itu ada perbedaan. Kalau Al-Anwar 2 itu ada formalnya, ada ngajinya juga. Al-Anwar 1 itu murni ngaji saja, tidak ada formalnya. Makanya kenapa waktu pendaftarannya itu cukup panjang, hampir beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. Sedangkan Al-Anwar 2 itu dibatasi. Sedangkan di LP3A milik Gus Baha itu juga panjang pendaftarannya. Nah, itu dia perbedaannya teman-teman. Saya sebenarnya kita mau hunting lagi nanti. Jadi karena ini sudah di Al-Anwar 2 itu sudah proses pendaftarannya sudah selesai, proses seleksinya juga sudah selesai. Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke sana untuk memperlihatkan suasana pondok di Al-Anwar, dan kalau ada waktu ke LP3IA milik Gus Baha kita akan perlihatkan lagi suasananya. Oke teman-teman, tren Quran itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jadi mungkin ada yang anaknya mau mondok dan masih bingung, silahkan komentar di bawah. Kalau kita tahu kita akan jawab. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.
Pecat, pecat.